wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fauzi dari FAI Unisula kelas sore. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan dari tugas VDBA, yang mana di situ bertema tentang bagaimana pengelolaan sampah di dalam lingkungan atau sekitar kalian. Di antaranya yaitu VDBA. Ini adalah ilmu fikih yang membahas etika dan hukum terkait tentang lingkungan yang berdasarkan dengan Al-Quran, Al-Hadis, dan para ijtihad ulama atau uli amri. Di antaranya yaitu dalil-dalil yang berkaitan dengan lingkungan atau dengan kebersihan, yaitu an-nadho fahu minal iman. Jadi kebersihan adalah sebagian dari iman. Kalau kita bisa di situ menjaga kebersihan, jadi itu adalah salah satu landasan keimanan kita terhadap ciptaannya Allah. Salah satunya Allah itu menciptakan alam itu supaya kita sebagai manusia bisa menjaga dan sebagai keagungan Allah. Di antara dalil yang Nabi pernah sabdakan yang yaitu adalah wa may yu'adzim sa'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi barang siapa yang mengagungkan atas tanda kebesarannya Allah, maka itu termasuk takwanya hati atau kebesarannya hati. Terus ad-duhuru syatrul iman, bahwa kebersihan itu adalah separuh dari keimanan kita. Ini dikutip kembali. Yang selanjutnya adalah masalah sampah di masyarakat. Salah satunya masalah sampah di masyarakat yaitu jenis sampah yang sering kita jumpai di hari-hari kita, yaitu adalah sampah plastik, sampah organik, dan sampah elektronik. Nah, sampah plastik sendiri itu kalau kita buang sembarangan itu sangat sulit untuk terurai. Bahkan terurainya itu sangat lama seandainya itu bisa. Kemudian organik, ini bisa menimbulkan bau dan penyakit. Namun dengan sampah organik ini, kalau kita bisa mengelola dengan baik, itu maka akan menjadi eh, apa namanya, menjadi pupuk, teman-teman. Dan sampah organik itu tersendiri itu mudah untuk diurai dibandingkan dengan sampah plastik tadi. Kemudian yang ketiga adalah sampah elektronik. Nah, karena di era modern yang sekarang ini, nah, itu untuk sampah-sampah elektronik itu sangat banyak. Karena dengan itu kita harus bisa ya namanya membagikan atau menggolongkan sampah ketika kita mau membuangnya. Jangan sampai di situ dicampur-campur. Karena satunya itu mengandung bahan kimia yang sangat berbahaya. Kemudian di sini dampak dari jenis sampah tadi yaitu pencemaran tanah, air, dan udara. Yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi, plastik itu juga tidak bisa tidak bisa diurai. Dan kalau organik ini biasanya pencemaran di udaranya. Terus mengancam kesehatan dan lingkungan. Dengan adanya sampah plastik itu bisa menimbulkan genangan air yang menyebabkan di situ menjadi perkembangbiakan nyamuk. Terus penyebabnya di sini adalah kurangnya kesadaran di dalam masyarakat. Jadi banyak dari masyarakat dari sekitar kita itu banyak yang membuang sampah sembarangan. Jadi kita sebagai orang iman, karena tadi dalilnya sudah jelas bahwasanya iman itu kebersihan itu adalah sebagian dari keimanan kita. Jadi harus kita yang kedua adalah kebiasaan membuang sampah. Nah, ini kebiasaan membuang sampah sembarangan, ya. Penyebab terjadinya dampak-dampak tadi ya karena itu tadi penyebabnya adalah pembuangan sampah yang sembarangan. Terus meminim edukasi dan fasilitas pengelolaan sampah. Jadi sampah itu tidak dikelola sebagaimana sampah organik itu seandainya itu dikelola maka akan menjadi sampah yang bermanfaat, yaitu menjadi pupuk. Kemudian kalau sampah plastik atau sampah elektronik itu bisa didaur ulang.
Ini adalah solusi solusi Islami pengelolaan sampah. Jadi sebagai kita orang iman, kita harus mengelola sampah sebaik mungkin. Karena tadi sudah ya, dahulunya sudah saya jelaskan. Salah satunya adalah pemilihan sampah organik versus organik, non-organik. Jadi sampah organik dan anorganik itu harus dipisah. Supaya apa? Supaya bisa dimanfaatkan. Kalau dicampur, nah ya tidak bisa dimanfaatkan lalu dibuang sembarangan, itu bahkan bisa menyebabkan pencemaran lingkungan, menghancurkan kalau dibuang di laut bisa menghancurkan ekosistem laut dan lain-lain. Kemudian membuat bank sampah dan sedekah sampah. Jadi kita membuat itu namanya tempat di situ untuk orang-orang ketika dia membuang sampah, contohnya sampah plastik, itu bisa dibuatkan namanya sedekah sampah. Nah, itu juga bermanfaat. Kemudian yang ketiga yaitu membuat gotong royong membersihkan lingkungan. Itu adalah solusi untuk menjaga lingkungan kita supaya tetap bersih dan tetap terjaga. Kemudian peran umat Islam. Yang pertama adalah mengedukasi keluarga dan masyarakat, mengajak masyarakat dan keluarga kita untuk menjaga, untuk membersihkan, untuk merawat lingkungan kita supaya tetap menjadi lingkungan yang sehat. Kemudian yang kedua menjaga kebersihan masjid dan sekolah. Yang ketiga, menerapkan gaya hidup minim sampah. Bahkan di Bali itu untuk mengurangi sampah, di sana tidak ada sampah namanya ketika kita membeli sayuran di contoh ya ini, ketika kita membeli sampah di membeli sayuran di pasar itu ketika memberikan wadah itu enggak memakai plastik, namun memakai itu namanya tas. Supaya apa? Supaya tetap terjaga lingkungan bersih. Kemudian yang terakhir adalah penutup dari saya, pengelolaan sampah sama dengan sebagai bagian dari ibadah. Kemudian wujud nyata dari tanggung jawab khalifah di bumi ini. Jadi kita sudah diberikan Allah, kekuasaannya Allah yang sangat bagus, yang sangat indah ini, kita sebagai orang iman ya harus menjaganya, melestarikannya. Kemudian mari mulai dari diri sendiri. Jadi ketika kita mendapatkan atau kita menjumpai sampah ya yang berserakan di situ, ya syukur-syukur dari diri sendiri kita bisa mewujudkan tanggung jawab untuk membantu membersihkan, walaupun itu bukan sampah kita, namun kita harus mempunyai kepedulian terhadap sampah. Kemudian ketika kita mempunyai sampah, yaitu supaya bisa membuang sampah pada tempatnya. Itu salah satu kita bisa melestarikan, menjaga lingkungan kita tetap bagus. Karena itu adalah salah satu keimanan dari kita. Ini adalah beberapa video studi pengelolaan sampah di masyarakat. Ini adalah beberapa observasi saya terhadap lingkungan masyarakat di dalam menjaga lingkungan tetap lebih baik. Sekian dari saya, ada kurangnya atau salahnya di dalam menyampaikan presentasi ini. Saya Nur Fauzi dari PAI kelas sore. Saya meminta maaf sebesar-besarnya, ada kurangnya, ada lebihnya itu dari Tuhan, ada salahnya itu murni dari saya sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.